wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pada pagi hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran pendidikan akhlak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan dipimpin Kak Tina. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita memulai, Ibu absen dulu ya. Aneng, Kaila, Yini, Ibu, Tina. hadir Bu. Oke, jadi nggak ada yang masuk ya hari ini? Iya, nggak ada Bu. Ya, jadi sebelum kita menginjak ke materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita, yaitu melalui model pembelajaran Discovery Learning dengan menggunakan pendekatan Scientific Learning dipadukan dengan metode Critical Incident atau pengalaman penting dan metode Information Shape mencari informasi. Peserta didik diharapkan satu, dapat menjelaskan pengertian kodok atau pemarah. Yang kedua, mengidentifikasi dalil tentang kodok atau pemarah. Yang ketiga, menjelaskan dampak negatif perilaku kodok atau pemarah. Yang keempat, menjelaskan cara menjauhi perilaku kodok atau pemarah. Dan yang terakhir, yaitu menceritakan misal fenomena yang berkaitan dengan kodok atau pemarah. Oke ya. Jadi tadi kan Ibu mengaitkan dengan metode pengalaman penting. Jadi Ibu tanya dulu, kalian pernah marah di rumah? Nah, siapa yang ingin mencontohkan marah dengan siapa di rumah? Bu, Ya, marah sama adik. ya gara-gara apa? Karena uang jajan Bu. Oh ya, itu termasuk perilaku marah. Ada yang lain? Pernah marah? Marah. Marah sama kakaknya. Kenapa? Berebut. Ya. Nah, itu termasuk contoh pemarah ya. Bisa dibacakan yuk Kak Aneng. Oh, silakan Kak Tina. Al-Galab atau pemarah secara harfiah berarti marah atau pemarah. Dengan istilah lain, galab atau pemarah yaitu merasa tidak senang dan panas hati karena suatu sebab seperti dihina dan lain sebagainya. Sedangkan marah adalah luapan hawa nafsu baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan yang tidak terkendali. Nah, dari perkataan tadi, seperti kita marah-marah sama adik tadi ya, kita omelin, ih kamu ini gini, masa udah dikasih itu. Nah, itu termasuk ke dalam kelompok marah dengan perkataan. Sedangkan kalau marah dengan perbuatan itu gimana? Kita ada reaksi dari diri kita kalau marah dengan perbuatan. Seperti membanting pintu, terus melempar gelas kalau udah marah kan, dilempar semua barang-barangnya. Nah, itu termasuk kelompok dari marah dengan perbuatan. Nah, adapun dalil dari perilaku pemarah ini yaitu dalil Quran surah Ali Imran ayat 134. Nanti Ibu bacakan, kalian mengikuti ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya bacakan Kak Kaila. Artinya yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahannya orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi ayat di
atas merupakan ayat yang memberi kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan balasan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yaitu siapa? Orang yang gemar bersedekah dikala lapang dan sempit. Selain itu orang yang apa? Menahan amarah. Terus mudah dan memaafkan. dan orang yang berbuat kebaikan. Apa sih dampak negatif dari marah itu? Bacakan Kak ini ya. Satu, tindakan marah cenderung menambah masalah. Yang kedua Kak. Kak Tina? Merusak hubungan baik antar manusia. Iya. Kak Kaila. Dapat terjauh dari ampunan Allah SWT. Dibenci Allah, Insya Allah, teman teman dan masyarakat. Baik lagi Kak Tina. dapat menimbulkan pusing bahkan hipertensi. Terus Kak Kaila. Dapat merusak iman karena dendam dan sakit hati. Terus selain dampak negatif ini, kita itu harus menghindari sikap pemarah. Bagaimana caranya? Yang pertama, ya Kak Kaila. Apabila seseorang yang marah itu dalam keadaan berdiri, maka berusaha duduk. Kak Tina. Berwudu, Terus Kak ini. membaca ta'awudz, Kak Aneng. beristighfar. Terus yang terakhir, Kak Kaila. Introspeksi diri. Nah, apabila kita itu marah dan susah dikendalikan, dan ketika itu kita marahnya sedang berdiri, ada baiknya kita itu harus duduk. Kalau duduk tidak bisa, masih kita marah, kita angka baiknya bawa berwudu. Kalau berwudu pun belum meredakan amarah kita bawa sholat. Nah, insya Allah itu akan meredakan hawa kita saat marah gitu ya. Terus ada hadis yang menyatakan janganlah kamu marah. Nah, begini bunyi hadisnya. La taghdab walakal jannah. Coba ikuti. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Ada yang udah hafal? Belum. Coba ulangi lagi. La taghdab walakal jannah. Walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Nah, jadi kita itu harus menjauhi sikap pemarah karena udah dijanjikan surga. Jadi kalau kita mau marah itu harus ingat-ingat, oh iya ya, kalau aku tidak marah pasti aku akan dapat surga. Jadi itu sebagai pengingat kita biar kita itu tidak suka marah. Nah, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok, dua orang ya. Ibu kasih tugas, nanti didiskusikan ya, berdua. Kasih 5 menit ya, cukup? Oke. Udah? Kelompok 1 mau membacakan? Berikan alasan mengapa kita tidak boleh memiliki sifat pemarah. Jawabannya? Jawabannya B, dapat terjauhkan ampunan A. Allah SWT. Yang pertama dulu, jawaban silakan. Oh. Berikan alasan mengapa kita tidak boleh memiliki sifat pemarah. Option jawaban A, pemarah menimbulkan kerusakan baik antara manusia, orang yang mudah marah atau pemarah sulit untuk mengontrol dirinya sehingga semua yang ada di sekitarnya akan menjadi sasaran kemarahannya. Terus Kak ini ada menambahkan? B. Dapat terjauh darikan ampunan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup ini. Manusia diserukan oleh Allah untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan dan amal soleh sehingga dapat meraih predikat sebagai orang yang bertakwa. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah menghindari ketika bermarah dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Mereka yang seperti itu akan memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang seluas langit dan bumi. Iya. Tadi kan kita sudah mengetahui dampak negatif dari marah itu apa. Nah, maka itu kita itu harus
harus menanamkan dalam diri kita itu mengapa kita tidak boleh marah. Terus apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk kita kalau kita bisa menahan amarah kita. Terus kelompok 2 ya, silakan. Jelaskan resiko-resiko bagi seseorang yang suka marah. Jawabannya? Orang yang gampang marah biasanya paling rawan kena serangan jantung. Orang yang marah biasanya karena ada sesuatu yang tidak puas dengan keinginannya atau targetnya. Sesekali Sesekali marah justru baik, tapi jika sedikit-sedikit ketidaksempurnaan sehari-hari ditanggapi dengan marah, maka jantung bisa jadi taruhannya. Orang yang sering marah akan membuat hipotalamus mengeluarkan hormon stres, baik yang adrenalin maupun non-adrenalin. Ya. Tadi jelaskan resiko-resiko bagi seorang yang suka marah. Tadi salah satunya yaitu akan menyebabkan apa? Hipertensi. Kalau orang suka marah-marah itu kan mudah naik darah gitu ya. Biasanya emak-emak gitu kan paling suka ngomel. Nah, kakak-kakak juga suka ngomelin adiknya. Nah, setelah itu kita kan sudah mempelajari. Tadi ada apa saja? Pengertian marah. Terus kemudian apa? Dalil marah. Hadis marah. Terus dampak negatif marah. Dan yang terakhir cara menghindari marah. Tadi marah itu adalah luapan hawa nafsu baik bersifat perkataan maupun perbuatan. Kalau perkataan tadi yang gimana? Coba contohin, Kak Tina. Dengan melontarkan kata-kata kasar pada orang yang berlawanan. Contohnya, menegur seseorang dengan suatu tindakan yang tercela. Iya, itu menggunakan kata-kata ya, garis besarnya itu. Terus yang kalau yang perbuatan gimana tadi? Kayak ini, ada yang mencontohkan? Dengan membanting pintu, Melemparkan barang yang ada di sekitar. Nah, itu contoh dari perbuatan. Kalau kita marah kan biasanya suka itu pintunya dibanting, jedar gitu kan biasanya. Kalau enggak ada kayak kaca dilempar lah atau barang-barang terdekat kita suka dilempar gitu. Terus dampak negatifnya ini ada berapa tadi? Nah, terus cara menghindari apabila kita sedang berdiri, alangkah baiknya duduk. Kalau duduk belum mempan, terus kita berwudu. Terus kalau berwudu tidak mempan, sholat. Ya, ibu rasa udah pandai-pandai semua ya. Nanti jangan lupa besok kerjakan tugas di buku halaman 65. Nah, minggu depan dikumpulin ya. Ya, Bu. Oke, ibu rasa cukup untuk hari ini. Apabila banyak salah, ibu mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Jaga kesehatan agar kita bisa bertemu kembali. Cukup sekian sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan pimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.